Apa jadinya kalau pemerintah Indonesia memutuskan untuk melebarkan defisit APBN di atas 3%? Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, baru saja mengingatkan kita tentang risiko-risiko yang mengintai. JK menegaskan, penambahan defisit APBN akan langsung memengaruhi beban pembayaran cicilan utang dan bunga utang pemerintah. Semakin besar defisit, semakin tinggi pula persentase utang terhadap anggaran negara. Kata dia, jika utang makin besar, bisa sampai 40-50% dari anggaran, itu bisa sangat berbahaya untuk kelanjutan pembangunan. Namun, JK juga mengakui situasi saat ini tidak memungkinkan defisit di bawah 3% karena harga minyak dunia yang terus naik. Begitu defisit makin besar, kapasitas untuk pembangunan makin kecil. Itu harus diperbaiki, katanya. Untuk melebarkan defisit di atas batas 3%, JK menekankan bahwa pemerintah harus mengubah undang-undang yang mengatur batas defisit terlebih dahulu. Tanpa revisi regulasi, wacana tersebut tetap hanya teori. Di samping itu, JK menyoroti alokasi transfer ke daerah, TKD, yang kini hanya 17%. Ia mengingatkan, daerah memikul tanggung jawab penting di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario defisit APBN antara 3,18 hingga 4,06% jika harga minyak mentah terus naik dan nilai tukar rupiah melemah. Prabowo Subianto pun menambahkan, pemerintah harus belajar dari strategi penghematan Pakistan, yang memangkas gaji pejabat, menerapkan kerja dari rumah, dan menekan konsumsi BBM. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana peningkatan defisit di atas 3%, namun menegaskan bahwa setiap keputusan akan dihitung dampaknya, terutama terkait kenaikan harga minyak dunia. Menurut Purbaya, batas defisit 3% Indonesia sebenarnya lebih ketat dibandingkan banyak negara lain. Jadi, meski ada tekanan eksternal, kebijakan harus tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Kenapa isu ini penting? Defisit yang tinggi dapat menurunkan ruang fiskal untuk pembangunan, meningkatkan beban utang, dan mengurangi alokasi dana bagi daerah. Semua itu berpotensi memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.